Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Yang pertama, Jumalika Nur Hidayati. Hadir. Ya. Nanda Anjani. Hadir. Nur Alfi Eliatur Rahmah. Hadir, Bu. Ya. Lanjut. Nanda sudah ya. Salma Dwi Irianti. Ada, Bu. Oke, semua sudah di absen ya. Jadi ini Ibu akan share screen tentang materi kita hari ini. Yaitu membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Sebelumnya ada yang suka membaca atau tidak di sini? Tidak. Ya, Salma biasanya suka baca apa? Novel. Novel. Kalau Nur Alfi suka baca? Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk bahas materi hari ini, sebelumnya Ibu mau menyampaikan KD yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi di sini ada KD 3.8 dan 4.8. Nah, di KD 3.8 ini, itu kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Sedangkan di KD 4.8, kalian akan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang dibaca. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, di sini ada yang tahu tidak cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya, lalu yang lain mungkin sebelum saya tunjukkan cerpen itu apa? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Jadi, cerpen itu benar yang dikatakan Salma, itu merupakan cerita pendek. Tapi definisinya sendiri itu, cerpen itu biasanya habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi, dia tidak memerlukan waktu beberapa hari untuk habis dibaca. Nah, jumlah katanya itu biasanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Dan ceritanya itu biasanya juga alurnya terbatas, ruang lingkupnya terbatas, tidak terlalu kompleks karena dia merupakan cerita yang harus habis dibaca sekali duduk. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kompleks. Nah, biasanya di dalam cerpen itu ada dua unsur utama. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu kan ada tema, tokoh, perwatakan, seperti itu. Tetapi hari ini kita tidak membahas tentang unsur intrinsiknya, tetapi kita membahas tentang unsur ekstrinsiknya. Nah, di dalam
cerpen itu ada 8 unsur ekstrinsik ya, ekstrinsik. Yang pertama ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai religius, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai politik, dan nilai ekonomi. Jadi semua nilai-nilai ini termasuk ke dalam unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu dari ke-8 nilai yang ada di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral. Jelas sekali kalau nilai moral ini itu berhubungan dengan budi pekerti, tingkah laku, perilaku. Jadi dia itu biasanya dicerminkan dari perilaku tokoh, tingkah laku tokoh itu seperti apa, hubungan antar tokoh itu seperti apa, baik itu melalui narasi ataupun melalui dialog. Biasanya seperti itu. Lalu untuk nilai sosialnya sendiri itu berhubungan dengan interaksi antar manusia. Jadi bagaimana interaksi antar tokoh di dalam cerpen tersebut itu biasanya tercermin di nilai sosial. Lanjut ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang ketiga ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini biasanya berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, atau kebiasaan suatu masyarakat. Jadi, biasanya pengarang itu menulis sebuah cerpen itu berdasarkan atau diselipi dengan kebudayaan-kebudayaan yang ingin ditonjolkan. Jadi, mungkin dari segi kebudayaan di masyarakat itu seperti apa, itu biasanya dicantumkan juga kita bisa menemukan itu di nilai kebudayaan. Nah, yang selanjutnya nilai religius yang pasti tentu berhubungan dengan Tuhan dan kepercayaan. Jadi, nilai religius itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, lanjut kita ke nilai pendidikan. Jadi, di nilai pendidikan ini itu berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Yang selanjutnya yaitu nilai estetika. Nah, nilai estetika ini lebih menyorot kepada teksnya, kepada teks cerpennya. Dimulai dari segi bahasanya seperti apa, diksinya itu seperti apa, mungkin bahasa yang dipakai itu seperti apa, lalu penyampaian cerita dari si pengarang itu ingin menunjukkannya seperti apa, biasanya berhubungan dengan itu. Lanjut untuk nilai politik, tentu saja berhubungan dengan usaha warga negara dan pemerintahan, berhubungan dengan manajemen politik di dalam cerpen, itu biasanya nilai politik di situ. Nah, kalau misalnya untuk yang nilai ekonomi, itu berhubungan dengan kondisi ekonomi tokoh. Biasanya seperti apa, di dalam cerita itu disampaikan seperti apa, kondisinya, mungkin terpuruk, miskin, kaya, seperti itu. Nah, ini Ibu sudah jelaskan 8 nilai yang harus kalian tahu dalam unsur ekstrinsik cerpen. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Silahkan. Anak-anak, kalau tidak ada, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ibu sudah men-share tugasnya di Google Classroom. Jadi setelah ini kalian akan lanjut di Google Classroom. Nanti setelah Ibu bagi, kalian kerjakan secara berkelompok dan 30 menit lagi kita akan kembali lagi ke Zoom. Kita akan presentasi, jadi nanti sistemnya satu kelompok presentasi satu soal saja, biar kelompok lain kebagian. Oke, jadi nanti satu kelompok satu soal, lanjut sampai selesai nanti kita bahas bersama. Jadi Salma dengan Nur Alfi, sedangkan Nanda dengan Jumalika. Oke, kita akhiri dulu meetingnya hari ini. Kita kembali lagi 30 menit lagi sambil kalian mengerjakan. Nanti kita presentasi waktu kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Mulai dari kelompok 1, silakan siapa yang akan presentasi dari kelompok 1. Salma. Saya, Bu. Ya, silakan Salma. Sebutkan nilai-nilai kehidupan yang biasanya terdapat di dalam cerita pendek. 1. Nilai moral. 2. Nilai budaya. 3. Nilai pendidikan atau edukatif. 4. Nilai religius. 5. Nilai sosial. 6. Nilai estetika. 7. Nilai politik. Dan 8. Nilai ekonomi. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 silakan untuk presentasi. Soalnya sebutkan dan jelaskan nilai apa saja yang terdapat di dalam cerita pendek yang berjudul Juru Masak. Nilai sosialnya yaitu orang-orang lareh panjang yang datang di hari pertama menyaksikan benda pusaka adat yang dikeluarkan untuk menyemarakkan kenduri. Setelah itu mereka pergi, bahkan ada yang belum makan tetapi sudah pergi. Nah, nilai moralnya yaitu tentu keluarga yang hendak menggelar pesta, tapi apakah tuan rumah hajatan itu orang Endang. Selanjutnya, bahkan bila ia kepala desa pun tak sudi saya punya mantu anak juru masak, bentak Makudun. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Nanda. Ibu sudah upload di Google Classroom juga, itu ada tugas individu. Ibu sudah cantumkan batas pengumpulannya juga, jadi kalian bisa mengumpulkan itu terakhir hari Senin. Jadi dengan durasi waktu yang cukup panjang, Ibu berharap semoga hasil yang kalian kerjakan itu bisa maksimal. Jadi menurut saya semuanya sudah jelas dan dari tugas-tugas yang saya berikan juga jawaban kalian menurut saya sudah cukup mewakili bahwa kalian sudah paham tentang materi hari ini. Tetap semangat belajar, jangan bosan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran tatap muka secara langsung. Terima kasih untuk waktunya, selamat beristirahat. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.